Jangan diam tanpa tindakan. Ini tanda hati suami dikuasai pihak ketiga secara spiritual. Bunda, pelakor zaman sekarang itu bukan main-main. Mereka bukan sekedar pakai rayuan manis atau perhatian sesaat. Banyak di antara mereka yang menggunakan cara-cara gelap, sihir, pelet, bahkan guna-guna. Dan bahayanya, jika Bunda anggap enteng, justru rumah tangga bisa hancur secara perlahan tanpa Bunda sadar. Dan bahayanya, jika Bunda anggap enteng, justru rumah tangga bisa hancur secara perlahan tanpa Bunda sadari. Karena kalau batin suami sudah dikuasai secara spiritual, apapun yang Bunda lakukan akan terlihat salah di matanya. Disinilah banyak istri yang merasa, kenapa ya Bun? Saya sudah berusaha baik, tapi tetap salah. Padahal masalahnya bukan di Bunda, tapi di ikatannya yang belum bersih. Tanda pertama, suami sering gelisah tanpa sebab. Dari sisi psikologis, ini bisa terjadi karena pikirannya terpecah. Ada tarikan dari luar, entah berupa obsesi, hasrat, atau dorongan yang tidak wajar. Dari sisi spiritual, ini tanda energi rumah sudah terganggu. Energi negatif yang menyusup membuat rumah tangga terasa berat. Mudah cekcok, padahal sebenarnya tidak ada masalah yang besar. Tanda kedua, sikapnya akan berubah 180 derajat. Yang dulunya hangat, perhatian, sekarang jadi dingin dan cuek. Nah, secara psikologis, perubahan drastis ini biasanya karena ada objek baru yang menyita fokus emosionalnya. Suami sedang menyalurkan energi afeksinya ke arah lain. Secara spiritual, ketika hati sudah diikat energi gaib, kasih sayang yang mestinya tercurah ke istri tiba-tiba dialihkan ke pelakor tanpa logika yang jelas. Tanda ketiga, suami meledak marah saat Bunda singgung soal pelakor. Wajar sebenarnya kalau pria tidak suka ditanya tentang perselingkuhan. Tapi kalau reaksinya berlebihan sampai membela mati-matian, bahkan balik menyalahkan istri, ini tanda ada benteng batin yang dipasang untuk menolak Bunda. Secara psikologis, ini disebut defensif. Dia merasa tidak nyaman sehingga menyerang balik. Secara spiritual, ini bisa tanda batinnya sudah tertutup oleh sugesti atau energi dari luar. Dari sisi psikologis, suami yang sedang stres atau mencari validasi mudah sekali tergoda dengan perhatian pihak ketiga. Pelakor biasanya hanya memberikan keseruan tanpa beban tanggung jawab, sehingga suami merasa lebih ringan. Karena itu, istri sering terlihat sebagai pemberi beban. Sementara pelakor menjadi pemberi kebahagiaan sesaat. Dari sisi spiritual, banyak pelakor yang menggunakan energi negatif, pelet, susuk, atau media kotor seperti darah haid. Energi ini mengikat batin, membuat suami sulit berpikir jernih, bahkan sampai melawan logika normalnya. Akibatnya, meski suami tahu tindakannya ini salah, dia tetap merasa ditarik ke arah si pelakor. Bunda jangan diam, tapi juga jangan melawan dengan emosi. Ada beberapa langkah psikologis yang bisa langsung Bunda lakukan. Tenangkan diri Bunda dulu. Jangan bahas perselingkuhan ketika hati Bunda sedang panas. Karena jika emosi naik, komunikasi akan buntu. Gunakan komunikasi lembut tapi tegas. Hindari menghakimi. Gunakan kalimat seperti ini ya Bunda. Aku merasa sedih dan tersakiti ketika kamu menjauh dariku. Aku ingin kita cari jalan keluar bersama. Ciptakan energi rumah yang positif. Jangan biarkan rumah terasa tegang. Atur Bunda suasana dengan sholawat, zikir lembut, atau bahkan aromaterapi agar energi rumah kembali hangat. Rawat diri dan aura Bunda.
Suami yang tergoda pelakor biasanya bukan karena pelakor lebih baik, tapi karena aura Bunda redup oleh lelah dan luka. Rawat diri lahir dan batin agar suami kembali melihat cahaya pada diri Bunda. Selain langkah psikologis, jangan lupakan ikhtiar batin Bunda. Karena kalau masalah datang dari sisi spiritual, maka harus ada solusi spiritual juga. Solusinya adalah dengan zikir dan doa khusus. Dan salah satu wasilah yang saya siapkan adalah tasbih an-nur. Tasbih ini sudah saya doakan khusus untuk memutuskan ikatan gaib yang mengikat batin suami. Membersihkan energi negatif yang menempel pada rumah tangga. Menenangkan batin suami agar kembali lembut dan mudah diarahkan. Membuka hati suami agar cinta dan perhatiannya kembali pada istri yang sah. Bunda bisa gunakan tasbih ini sambil mengamalkan zikir yang saya bimbing, agar doa Bunda lebih terfokus dan energinya tersalurkan dengan tepat sasaran. Ingat Bunda, rumah tangga tidak akan pulih dengan emosi, tapi dengan cahaya batin yang kuat. Jika Bunda menemukan 3 tanda tadi pada suami, jangan diam saja. Ikhtiarkan dengan doa, zikir, dan energi positif melalui sarana tasbih an-nur. Jika Bunda siap membersihkan energi negatif dari rumah tangga Bunda, silakan Bunda bisa hubungi nomor di bawah ini ya Bunda ya, untuk saya bantu proses ikhtiar Bunda. Baik Bunda, itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Bunda, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya Bunda, agar lebih banyak istri yang terbantu untuk ikhtiar dan tidak mudah putus asa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.